Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ada sebagian orang berpikiran, kenapa tak kita buat aja baca kitab tu setelah isya, tenang, santai. Kenapa setelah maghrib, habis maghrib 45 menit dipotong pula dengan isya, habis isya bersambung pula lagi. Sebetulnya kita ini bukan cuma mengaji, kita ingin dapat solat berjamaah 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah, bertegur sapa, bersilaturahim. Tak ada guna mengaji sembahyang berjamaah, tidak. Datang maghrib berjamaah, berzikir, berdoa, ngaji, habis ngaji azan isya, baca salat isya. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sembahyang isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala macam salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa kana ya'kulu marratan wahidatan ba'dal isya al-akhirah, sesudah sembahyang isya barulah Imam Nawawi makan sekali. Tadi tentang belajarnya, sudah tidur di atas buku sampai pernah 2 tahun tak menempelkan belakang ke lantai. Bagaimana makannya? Wa kana ya'kulu ba'dal isya al-akhirah, makannya sesudah isya terakhir. Dulu orang menyebut maghrib itu isya, ada isya awal, ada isya akhir. Isya awal maghrib, isya akhir, inilah selesai isya. Habis sembahyang isya, Imam Nawawi pun makan. Habis makan menulis balik. Malam dia tidur istirahat sejenak, habis itu baru dia tahajud malam. Sahurnya baru dia minum banyak. Minum tadi isya tak terlalu banyak. Ternyata apa yang membuat dia kuat belajar itu makan sikit, tidur sikit. Kebalikan kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Lalu kemudian Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? Inna talabal ilmi min afdalil qurabi, sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Ini bukan hadis Nabi, yaitu Imam Nawawi. Kenapa begitu? Setelah 18 tahun umur dia, ditinggalkannya Nawa menuju Damaskus, mulazamah belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Fazari. Habis itu datang ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini. Lalu dia pun sampai sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kitab Arba'in ini Ustadz beli di mana? Dari guru saya. Imam Nawawi menyampaikan ke muridnya, dari muridnya sampai ke muridnya, dari muridnya sampai ke muridnya, dari muridnya sampai ke murid bersilsilah. Itulah namanya sanad. Lalu murid Imam Nawawi tadi ada orang Maroko, namanya Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ahli hadis satu keluarga. Paling tua namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis. Adiknya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis. Adiknya lagi Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Saya tak jumpa. Saya sampai ke Maroko, 3-3 ini sudah meninggal. Syekh Abdullah bin Siddiq yang tengah, Al-Ghumari, meninggal. Dia punya murid, nama muridnya Syekh Mahmud Said Mamduh. Dari Syekh Mahmud Said Mamduh inilah kami membaca kitab Arba'in ini. Abdul Somad ke Syekh Mahmud Said Mamduh, ke Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ke guru-gurunya, sampailah kepada Imam An-Nawawi. Dari Imam Nawawi bersanad pula dia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu jalur.
dari jalur Maroko, dari jalur Suriah Damaskus. Saya ambil ijazah arba'in ini dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq asli Damaskus, dari guru-gurunya ada nama-namanya saya simpan sampailah ke Imam Nawawi, jalur Damaskus. Ada satu lagi ijazah saya ambil dari jalur Makkah Al-Mukarramah. Saya ambil dari Syekh Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki mengambil dari gurunya Syekh Muhammad Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari jalur Makkah Al-Mukarramah. Dari jalur Makkah satu ijazah, dari jalur Suriah satu ijazah, dari jalur Maroko satu ijazah. Yang dari jalur Mesir, Mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah menyampaikan ijazah ini diambilnya dari gurunya. Ini agak unik sedikit. Syekh Ali Jum'ah mengambil sanad hadis dari siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Fadani Padang. Beliau ahli hadis, datuk nenek moyangnya dari Padang, merantau ke Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian sampailah kepada generasi dia. Datanglah ulama-ulama Mesir mengambil sanad ijazah hadis dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya adalah Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Lalu kami pula datang kepada Syekh Ali Jum'ah. Nah, ini tentang sanad kitab. Jadi bukan buku itu dibeli di toko buku, baca, lalu ceramahkan. Dhalla wa adalla, bisa sesat dan menyesatkan. Ditanyakan kepada orang alim, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Ini Ustadz Muhyiddin namanya. Tadi kata Ustadz Somad namanya Yahya bin Syaraf bin Yahya, nama ayahnya Syaraf, naik sampai ke atas. Lalu di sini kenapa disebut Muhyiddin? Gelarnya Muhyi artinya menghidupkan, din agama, Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Waktu itu agama sudah kacau balau, dipukul oleh Tatar. Dia lebih belakangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tahun 505, sedangkan beliau meninggal 676. Beberapa abad, 1 abad setengah setelah Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian Imam Nawawi membangkitkan balik ilmu-ilmu agama, maka dia digelar dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan ilmu agama. Celaka 12 penulis-penulis skenario TV, nama-nama ulama dulu mereka rusak. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i, sekarang dimasukkan mereka ke TV, Haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji. Asal disebut nama Muhyiddin benci orang, padahal itu dulu nama orang baik. Muhyiddin Imam Nawawi. Imam Al-Bajuri mereka plesetkan dari jadi Bajai Bajuri. Tayyib, nama yang paling baik, dirubah mereka menjadi orang yang tak pulang-pulang, Bang Tayyib. Celaka orang-orang TV ini. Maka bertobatlah kepada Allah SWT. Alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita menulis skenario Islami, difilmkan tenggelamnya kapal Panderweg, difilmkan lagi di bawah lindungan Ka'bah, difilmkan lagi ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta Islami. Tapi yang merusak-rusak ini, la ilaha illallah. Taubatlah kalian, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Adapun kita tak usah latah ikut menonton yang diproduksi oleh orang-orang yang tak ada jiwa keislaman sedikit pun. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Lalu kemudian beliau pada akhir usianya diangkat menjadi pimpinan Darul Hadis. Tempat saya kuliah di Maroko sama namanya, Darul Hadis. Karena yang mendirikannya Raja Hasan, maka disebut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tapi tempat beliau belajar namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ashraf mulia, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau di sana
belajar, lalu kemudian bergelar. Siapa gelarnya? Al-muhaddis, ahli hadis, al-faqih, ahli fiqih, bermazhab Syafi'i. Dikumpulkannya kitab-kitab sejak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Rabi Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, lalu kemudian turun sampai ke bawah. Mazhab Syafi'i berkembang. Datanglah Imam Nawawi menyusun ulang. Maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi bergelar 3: Munaqqih, Muhazzib, Murattib. Dia yang menyusun ulang mazhab Syafi'i. Makanya ada istilah syaikhan, 2 orang syekh ulama besar. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Dan saya banyak mengutip Imam Nawawi dalam buku 37 masalah populer. Dalam masalah isbal, kalau panjang lewat mata kaki tak apa-apa kalau tak berdosa, kalau tak apa-apa kalau tak sombong, kalau sombong baru berdosa. Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi. Tentang Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Pelepah korma itu bertasbih sampai kepada orang mati, sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tasbih dan bacaan Quran orang meninggal. Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi. Banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi saya kutip dalam buku 99 tanya jawab salat. Dulu turun lutut apa tangan? Lebih dulu lutut. Itu saya kutip dari Imam Nawawi. Tentang masalah kunut subuh saya kutip Imam Nawawi. Tentang masalah qabliyah Jumat kutip Imam Nawawi. Pendapat dia banyak saya kutip, tapi tentang makan setelah isya itu tak bisa saya kutip. Tentang tidur sampai 2 tahun tak melekat ke belakang, belum bisa diamalkan lagi. Saya termasuk penggemar pecinta Imam Nawawi. Dan setelah dihitung-hitung kitab Imam Nawawi, Masya Allah, Sahih Muslim hampir 7.000 hadis, kurang lebih. Kalau tidak pengulangan 4.000 hadis, kalau diulang-ulang lebih 7.000 hadis Sahih Muslim. Dari mana kita bisa paham Sahih Muslim? Datang Imam Nawawi menulis syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kitab mazhab Syafi'i disusunnya Raudatul Talibin, Imam Nawawi punya. Imam Nawawi menulis zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir malam, zikir mauna ini, zikir ini, zikir ini, zikir disusunnya Al-Azkar. Dalam ilmu hadis disusunnya pula hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal. Maka disusunnya ilmu hadis. Nama kitabnya At-Taqrib yang disyarah oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Lalu Imam Nawawi menulis pula lagi kitab, insyaallah akan kita baca kalau khatam ini, kitab Riyadhus Shalihin. Saking banyaknya kitab Nawawi sampai tak terhitung, saking banyaknya. Andai dihitung kitabnya dengan umurnya, tak sesuai umurnya dengan kitabnya. Tapi itu tuh bukan bohong. Bukan berarti kitab setelah dia meninggal diambil orang kitab dinisbatkan ke dia. Enggak, memang asli kitab tulisan dia. Sampai akhirnya suatu hari Imam Nawawi tadi membayar hutang-hutangnya, dan semua buku yang pernah dia pinjam dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Setelah dibalikkannya semua kitab, dipulangkannya kitab ini, lalu kemudian dia pun pergi ke Baitul Maqdis, Palestina. Pergi ke Baitul Maqdis berkunjung, pulang singgah di Nawa, kampung halamannya, sakit meninggal dunia dan dimakamkan. Kalau orang yang cermat seolah-olah macam tahu dia mau meninggal, bayarnya utangnya, dibalikkannya buku-buku yang pernah dia pinjam, pergi dia ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, ada satu yang belum mengamalkan hadis Nabi, la tushaddur ri'al illa ila thalathati masajid. Jangan sampai kau tak meninggalkan bersemangat untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pergi dia ke Masjid Aqsa dari Suriah, lalu kemudian pulang singgah ke kampung halaman Nawa, meninggal dunia dalam umur 45 tahun. 44 Saya sarankan sekarang 40 tahun. Kalau ikut Imam Nawawi 5 tahun lagi mati. Indah usia Imam Nawawi. Umur tak terlalu banyak, tidak terlalu sakit menyusahkan orang,
45 tahun sampai hari ini dikenang. 676. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu mudah mengingat tahun dia. 676. 6 di awal, 7 di tengah, 6 di ujung. 676, 676, 676, 676. Balik dari sini jangan berubah 767. 7 di tengah. 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1438. Kalau hiduplah Imam Nawawi 1439. Kalau hiduplah Imam Nawawi sekarang, maka sudah berumur hampir 800 tahun. Meninggal dia. Orang tak tahu rumahnya di mana, orang tak tahu mana istananya, tapi namanya tetap dikenang sampai sekarang. Dari mana Ustaz mengambil pendapat ini? Imam An-Nawawi. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau panjang umur, tentu kita lanjutkan hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 sampai hadis ke-42. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datanglah jamaah membawa kertas tebal. Apa ini? Semua yang Ustadz sampaikan kemarin saya buat transliterasinya, sudah jadi buku, tolong Ustadz edit. Akhirnya dicetaklah Syarah Arba'in Nawawi oleh Ustadz Abdul Somad, disusun oleh salah satu jamaah muridnya, mahasiswa Fakultas Perikanan. Kalau anak syariah yang nyusun masuk akal, anak usuluddin, tapi anak fakultas umum, hebat luar biasa. Kenapa imam-imam itu banyak besar hebat, tapi ada yang hilang namanya? Kana Lais afqah min Malik. Ada yang lebih hebat dari Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik katanya ada yang lebih hebat lagi dari Imam Malik. Siapa dia? Imam Laits Ibnu Sa'ad. Tapi tak terkenal. Kita tahunya ikan selais. Ada imam besar namanya Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Mana dia sekarang? Meninggal. Kenapa tak masuk dalam mazhab yang 4? Yang ada kita tahu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mana Imam Laits bin Sa'ad? Setelah diteliti, namanya hilang karena muridnya tidak menulis. Bertuah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, muridnya menulis. Datang Imam Rabi' Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, datang Imam Al-Muzani. Setelah 4 abad Imam Syafi'i meninggal, datang Imam An-Nawawi yang mengumpulkan pendapat-pendapat mazhab, lalu direvisinya, dikeluarlah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Maka Imam Nawawi disebut Imam Syafi'i yang kedua dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Dr. Saidul Amin, ada Dr. Mustafa Umar, ada ustadz-ustadz kita. Kalaulah mereka tak menulis, murid-murid mereka tak menuliskan ceramah mereka, hari berganti musim berubah, nama akan hilang, tak dikenang zaman. Dulu kita mengenal ada Ustadz Sulaiman Abdullah, dulu ada Ustadz kita Ustadz Bukhari Dahlan, dulu ada Ustadz kita. Saya masih ingat, tapi generasi yang sekarang kalau ditanya, cobalah buat angket, kenalkah anda Ustadz Bukhari Sulaiman Abdullah? Pernahkah kenal Ustadz Bukhari Dahlan? Mereka tak pernah minta kenang sedikit pun. Mereka beramal lillahi ta'ala, tapi kita mau mengenang mereka. Maka datang murid-murid mereka menuliskan biografi. Syekh Abdul Wahab Rokan, kenapa orang masih mengenalnya? Karena ketika dia meninggal, khalifah dia tetap mengembangkan kajiannya. Ustadz Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, apakah orang mengingat dia? Ya, dari mana? www.youtube.com. Seumur hidup sekalipun tak pernah Ustadz itu menguploadkannya ke YouTube. Siapa? Ada adik-adik, ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan. Oleh sebab itu, bukan kita ini beramal supaya dikenang orang, bukan kita ini beramal supaya diingat manusia. Imam Nawawi tak pernah beramal supaya ditulisnya lah buku supaya orang ingat, tidak. Tapi untuk Islam kekal abadi, supaya sepanjang zaman orang sesuai doa, Allahumma hadina, beri kami hidayah, wahdi bina, kasih orang hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami sebagai sebab bagi orang yang mendapat hidayah. Kenapa dia ke masjid, Pak? Dia dulu tak ada ke masjid.
Sering tiap hari kami kirimkan capture, kami kirimkan undangan lewat WhatsApp, Twitter, BBM, kami masukkan dia ke grup. Lama-lama datang dia. Dia yang diundang datang, yang mengundang itu pula tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nawawi, Imam Nawawi sudah meninggal 800 tahun yang lalu, tapi datang orang-orang Indonesia, kalau buku itu besar, orang kita sudah tertulis di kepalanya, buku besar, maka datang yang punya ide, dibuatkannya buku saku, kecil, sehingga orang ketika nengok buku kecil ya, belilah satu, masuk kantong, pas sedang duduk-duduk dibukanya. Ada saja cara orang berbuat baik. Datang pula yang satu lagi, buku saku ini kalau dibeli mahal, di scan-nya, scan, habis itu scan dibuatkannya PDF-nya, habis itu dibuatnya pula WinZip kecil, share, bagi sana, bagi sini, orang membaca, lalir amal jariah. Anda sudah baca buku ini, di share-nya, kau udah baca? Belum? Kenapa tak kau baca? Aku mau dapat royalti share-nya aja. Janganlah, bacalah dulu. Untuk menulis saya mungkin belum lagi sempat menulis, tapi dalam pikiran saya kalau khatam nanti ini malam di muqaddimah, hadis ke-1, hadis ke-2, hadis ke-3, hadis ke-42, nanti kita buatkan satu paket khusus syarah Arba'in Nawawiyah dalam bentuk MP3. Orang mau pergi keluar kota, mau balik halal bihalal Idul Fitri, pulang ke Palembang, pulang ke Kepri, pulang ke Medan, pulang ke Payakumbuh, nah diputarkannya MP3 syarah Arba'in. Oh, itu Imam Nawawi. Selama itu nawak kana Nawawi nan pancilok dak ke rumah awak. Iki wong Nawawi. Nawawi nama yang dipakai, ternyata Nawawi nama besar. Adakanlah survei di Pekanbaru ini, berapa orang bernama Nawawi. Saking hebatnya pengagungan orang tentang imam-imam ulama-ulama besar. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Al-Hambali. Ulama-ulama besar, tapi sekarang nama-nama itu tergeser dengan nama. Siapa nama? Kristin. Siapa nama? Nama-nama orang calon masuk neraka lah. Na'udzubillah. Gara-gara ikut-ikut zaman ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kertas-kertas yang mau ditanyakan terkait buku ini atau masalah-masalah lain, sebagaimana yang saya janjikan, tausiah dari maghrib ke isya, habis isya kita tambah 20-30 menit, kemudian kita bahas dalam dialog tanya jawab. Insyaallah hari Senin depan tanggal 9 kita kaji hadis pertama, diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab tentang masalah niat, innamal a'malu binniat, khatam 42. Bisa dihafal seminggu ini satu hadis, bagus. Mulai besok, malam ini belum punya bukunya, besok dibeli toko buku lalu dihafal, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balik bapak dari kerja, "Bo, gimana nasi kita udah masak?" Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankuha fa hijratuhu. Pas tanggal 1 ibu pun bertanya, "Bang, gimana gaji belanja kita bulan ini?" Dibalas bapak tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya musibah aw imra'atin fa innahu hijratuhu. Yang bisa menghafal dihafal. Kalau di Fakultas Usuluddin diwajibkan anak-anak ekstrakurikuler hafalan hadis arba'in. Siapa yang tak hafal hadis arba'in tidak diberi sertifikat. Siapa yang tak punya sertifikat tidak bisa sidang munaqasyah S1. Itu sebagian jurusan fakultas yang lain begitu juga. Untuk apa? Menyemangatkan balik tradisi menghafal hadis. Ada pula lomba musabaqah tahfiz Quran, ada musabaqah tahfiz hadis. Saya menyusun 3 arba'in. Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. Dulu ketika dibuatkan program memasukkan sekolah agama, pelajaran agama ke sekolah umum. Anak-anak kita yang di sekolah umum SMP, SMA itu pelajaran agamanya 1, PAI, Pendidikan Agama Islam. Nanti dia akan kuliah, dia blank, tak tahu hadis.
Maka untuk mengatasi masalah ini dimasukkanlah pelajaran agama ke sekolah umum. 5 pelajaran: Quran hadis, akidah Islam, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Untuk mengetes guru tafsirnya Dr. Mustafa Umar, untuk mengetes guru bahasa Arabnya Dr. Aprijon Effendi, untuk mengetes guru akidahnya Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, untuk menguji tes sejarahnya Profesor dari Usuluddin, untuk menguji hadisnya saya disuruh Ustadz Somad. Ustadz tuliskan 4 arba'in. Nanti anak di sekolah SMP kelas 3 kelas 1 40 hadis, kelas 2 40 hadis, kelas 3 40 hadis. Ada saya simpan di laptop. Untuk yang bapak ibu buka sekolah SMP IT bisa dipakai. Kelas 1 40 hadis, kelas 2 40 hadis, kelas 3 40 hadis. Ketika anak bapak tamat SMP, dia sudah hafal 120 hadis. Andai dia tak ingat lagi, paling tidak ketika dia mendengar ustadz berceramah, adapun pengajian kita pada kultum zuhur ini adalah innamal a'malu binniyat. Itu yang kami hafal dulu. Kalau pernah tergores di kepalanya, tertutup oleh debu-debu, tinggal menghembusnya lagi, tulisan itu nampak. Tulisan itu pernah ada, tiba-tiba tertutup oleh debu, tinggal dihembusnya aja, nampak balik. Tapi kalau memang tak ada tulisan sama sekali, 5 kali hembus ini yang nampak. Maka masukkan anak. Saya tak menyuruh masuk sekolah agama, karena banyak orang tak mau. Apa tuh sekolah sanawiyah, nanti dia mau kerja apa, ini apa. Oke, kalau tak mau SDIT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, kelas 1 dia dapat arba'in 3 kali. Papa sama mama ngaji arba'in sama ustadz di Masjid Raya Senaplan ya? Iya, kami 3 kali arba'in. 3 pula dia arba'in katanya. Arba'in apa? Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. Arba'in kelas 1 saya cari hadis-hadis pendek yang 1 baris, mudah dia ngapal. Arba'in kelas 2 2 baris. Arba'in kelas 3 ada yang 3 baris, ada yang 4 baris, ada yang panjang. Karena sesuai dengan akal pikiran dia. Daripada dia disuruh menghafal topi saya, bundar-bundar topi saya, kalau bukan bundar bukan topi saya. Esok mati itu lain kan. Datang awak mengingatkan ke telinga, la ilaha illallah. Bule gitu ya, bule gitu. Apa yang selalu disebut, apa yang selalu didengar, itulah yang akan datang terngiang-ngiang ke telinga dia. Maka SMP dia 3, nanti masuk dia ke SMA, syarahnya. SMP ngapal aja, karena gitu usia kuat menghafal. Nanti pas SMA, syarahnya. Pas kuliah terserah dia. Dia mau fakultas hukum silakan, mau fakultas kedokteran silakan, mau ambil sains teknologi silakan, mau fakultas pertanian silakan, faper tapet, fakultas pertanian dan peternakan. Balik bau sapi, bergumul sama sapi. Dia sudah bekal kepalanya 120 hadis di kepalanya. Program sholat subuh, dibawa pula sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur, ramai-ramai. Ada program membawa sarapan pagi bersama. Belakangan ini katanya banyak bersisa sarapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita ini bukan hanya untuk ibu bapak saja. Jangan ibu bapak berkecil hati, kami tak bisa menghafalnya Pak Ustadz. Makna menghafal itu bukan sekedar menghafal di kepala, mengamalkan itu juga bagian dari menghafal. Mungkin kita tak lagi kuat menghafal, tapi kita mengamalkannya, menghafal. Atau membeli bukunya, dibagikan ke kawan-kawan, ke kawan sahabat, wakaf buku. Luar biasa. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan peralatan perang, faqad ghaza, maka dia sah sama macam orang berperang. Kita tak perlu ikut perang ke Rohingya, kita tak sanggup. Jangan-jangan keberangkatan kita ke Rohingya bukan meringankan beban orang Rohingya. Sebelum kalian datang kami ringan, setelah kalian datang lebih berat pula beban kami. Dulu kami menghadapi Asun Wiratu, Aung San Suu Kyi, sekarang memasakkan lontong sayur kalian pula lagi gitu dia. Kira-kira kedatangan kita meringankan atau tidak? Nah begitu juga dengan ini. Saya menghafal ini tak kuat lagi Pak Ustadz. Dibaca sanad hilang matan, dibaca matan hilang sanad, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung. Tak usah dipaksakan menghafal, karena kita tak dituntut untuk menghafal. Yang dituntut hafal cuma Fatihah. Kalau Fatihah tak hafal tak sah solat. Itu saja. Adapun yang lain, maka hadis kita baca bisa dihafal baik,
tapi anak-anak kita memang diawali dari menghafal ayat, sudah hafal ayat, hafal hadis, hafal fatwa-fatwa ulama fikih, menghafal bait-bait syair. Dulu kita belajar tajwid, dihafal baitnya. Sibza sana kam jada sakhsun qad samadum thayyiban zid fitu qandok zaliman. Belajar nahu dihafal syair, karena kalau sudah syair dihafal sekali tak akan lupa. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Innal ma'arifa sab'atun fi asahal ana salihun zamal faftabni ya rajul. Dihafal syair itu. Begitu juga dengan ulama-ulama, ketika mereka memuji-muji Nabi diungkapkannya dalam bentuk syair. Abtadiul imla amis bizatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu aula. Al jannatu wa na'imuha yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Mereka menuliskan dalam bentuk syair supaya mudah dihafal. Itulah kaji kita pada malam hari ini, pengenalan tentang Imam An-Nawawi dan kitab Arba'in An-Nawawiyah, sehingga ketika nanti orang bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang kalian kaji di masjid setiap Senin malam itu? Kitab Arba'in. Apa Arba'in tuh? Entahlah, pokoknya Arba'in kata Ustaz tuh. Dah putus kaji kami tentang Arba'in. Arba'in itu diambil dari kata arba'. Arba' artinya empat, Arba'in artinya 40. Nawawi itu nama kampung, namanya Imam Nawawi. Penjelasannya lebih panjangnya bolehlah paket 2 giga ada tuh.